Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. 5 waktu yang tak boleh sia-sia. Akan Ahilman melanjutkan tausiahnya. Nanti juga akan kita bahas ya bersama Ahilman. Sholat bukan beban, melainkan kunci segala urusan. Nah, tapi sebelumnya Bedu akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @javanafrizal_jajal. Banyak jalnya ini ya. javanafrizal_jajal. Assalamualaikum, aku Rijal. Mau curcol masalahku sama kekasih, sama pacar nih. Udah sebulan aku tengkar atau berantem ya ini ya. Sudah sebulan aku tengkar sama doi. Padahal kami rencana nikah akhir tahun ini. Berantemnya gara-gara doi kesal tiap aku ingatin sholat. Doi bilang katanya sholat itu adalah kewajiban dan urusan dia sama Tuhan. Jadi gak perlu melulu diingatin tiap jam. Padahal niatku bagus biar doi gak lupa. Doi juga bilang katanya orang sholat belum tentu baik. Contohnya aku. Masa kata doi aku tuh rajin sholat tapi masih sering bohong? Emang sih aku kadang bohong ke dia. Misalnya aku bilang ketiduran padahal aku asik main PS. Apa sikapku salah Ustadz? Mohon jawabannya ya. Matur suwun. Bunda, di antara sikap yang baik yang harus kita hadirkan sebagai seorang muslim adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling mengingatkan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan keburukan. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngingetin sholat orang yang kita sayang, bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Dan harus. Justru karena kita cinta, kita sayang, kita ingetin. Betul apa betul? Maka Bunda harus beruntung ya kalau punya teman yang cerewet. Terutama cerewetnya tentang kebaikan. Kan ada yang begitu ya. Yang kalau ngajak ngaji teh agak-agak maksa. Ada kan? Ucu, hayu atuh ngaji. Jadi cangkeng. Hayu ngaji, malas, hayu ngaji, nggak ada ongkos, saya ongkosin. Nebeng sama saya, ayo. Coba, teman begitu, bagus tidak? Dia ngingetin kebaikan dan itu bagus. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini menarik. Kenapa setelah saling menasehati dalam kebaikan, kemudian saling menasehati dalam kesabaran? Ini jawaban. Kalau ngasih tahu ke orang tentang kebaikan harus betul? Untuk ngejelasin sesuatu yang benar harus ngajak orang jadi baik harus sabar. Bunda izin punya suami sholatnya agak malas. Ada yang begitu? Harus. Bunda punya anak diingetin sholat meni susah. Harus. Tadi yang nanya punya pacar, punya kekasih, katanya sayang sama kekasihnya, diingetin sholat. Harus. Sabar. Udahlah. Urusan masing-masing aja. Jangan. Dah kita teh butuh diingetin. Betul nggak? Hati teh kayak baterai handphone. Kalau lobet harus apa? Dicas. Jangan nunggu mati.
Kalau bunda ngecas HP keburu mati lebih lama. Betul nggak? Harus nyalain dulu, nunggu dulu. Betul? Makanya mumpung lagi lobet, cas. Keburu mati. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya bunda kalau sayang sama orang ingetin dia tentang sholat sebelum mati. Kalau masih hidup nggak mau sholat berarti tinggal di sholat. Iya apa iya? Makanya sing sabar. Karena sholat itu pahalanya besar. Betul? Maka cobaannya juga banyak. Ada ujian teh. Mau sholat tanggung sinetron belum selesai. Mau sholat nunggu apa masak masih riweuh. Betul nggak? Mau sholat doa nanti yuk lipstik bisa luntur. Ayah sibuk dagang, sibuk jualan, sibuk kerja. Betul? Kan ada yang begitu. Ada nggak? Yang sholatnya dilalaikan ada? Yang sholatnya diakhirkan ada? Ada yang begitu? Di sini ada? Yang mana orangnya itu? Lupa. Padahal sholat itu kunci segala urusan, bukan beban. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Iya apa iya? Banting tulang urusan rezeki mah. Kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat. Beda itu lagi. Capek ngurusin dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan. Betul tidak? Tapi sholat yang jadi kebutuhan dan kunci segala urusan kadang-kadang lupa kita indahkan. Maka ayo bunda sayang, pemirsa BTV, sholat bukan beban tapi kunci segala urusan. Mulailah perbaiki hidupmu dengan perbaiki sholat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Enak gak? Enak. Yang wajib dijaga. Sok. Yang sunnah ditambah. Yang wajib bunda jangan pernah lepaskan yang wajib. Ya Allah. Sebenarnya hidup kita teh nunggu waktu sholat ke waktu sholat. Iya apa iya? Bunda sholat subuh, kemudian kita kerja, dagang, jualan, nunggu waktu zuhur. Betul nggak? Abis zuhur kerja lagi, nunggu waktu asar. Abis asar istirahat, nunggu waktu maghrib. Dari maghrib kita sholat, kemudian nunggu waktu isya. Dari isya kita istirahat tidur malam, nunggu waktu subuh. Gitu hidup mah. Betul nggak? Apa yang lebih penting dari sholat? Apa yang lebih penting dari sholat? Tidak ada. Maka jangan sampai melupakan yang paling penting, yaitu sholat. Insya Allah. Tepuk tangan untuk bunda saya. Iya, baik ya. Jadi sebenarnya hidup kita itu adalah dari sholat ke sholat sampai dengan disolatin gitu ya. Itu yang paling penting. Ya, baik sekarang kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Oh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munasaroh dari Majelis Ta'lim Jamiatun Nur Cilegon Banten. Cilegon Banten, tepuk tangan. Maaf. Kenapa? Saya mau bertanya. Oh iya. Kaget saya. Saya kaget. Ibu punya salah apa sama saya? Baik. Gak apa-apa, lebih baik segala sesuatu tuh dibermulai dengan mengucapkan maaf. Biasanya kalau teman saya maaf, minjem duit biasanya Bu. Saya enggak. Maaf. Mohon maaf. Saya enggak. Terus tiba-tiba boleh pinjam duit.
Insya Allah saya tidak. Enggak. Saya sekedar cerita. Oke, cerita. Ada saudara saya nih sering sholat ke masjid tiap hari, tiap waktu, bahkan sholatnya sholat berjamaah. Kemudian dia bercerita. Ceritanya begini, AA. Nah, Panjang. ada orang cerita. sholatnya baik, tepat waktu. Kemudian suka bertadarus di masjid itu. Kemudian dia juga suka melaksanakan azan. Tetapi dia suka gosip. Apakah mengurangi sholatnya orang itu? Maksudnya sholatnya dikurangin gimana? Maksudnya pahalanya, karena sebabnya ibu dia suka gosip. Berarti dia suka gosip. Ya. Sekarang ibu gosipin dia. Iya. Makanya cerita saya Pak Ustadz, cerita. Iya. Ada orang gitu. Ibu cuma cerita. Cerita bahwa ceritain orang. Bukan menceritain, tapi cerita bahwa itu artinya bagus tidak. Beliau bertanya. Beliau bukan ngomongin orang lain, beliau bertanya. Dari kisah orang yang ibu lihat. Iya. Kan? Iya. Tapi dia suka gosipin orang. Sekarang pakai mic musuh lah gosipinnya. Enggak sama duduk-duduk duduk kan sambil nunggu waktu mau langsung ke sholat isya. Sambil gosip dari maghrib ke isya teh sambil nunggu teh gosip. Apakah itu mengurangi pahala sholatnya? Mohon pencerahannya. Tapi ibu tahu itu lagi gosip, tahu dari mana ibu? Makanya diceritain dengan saudara saya. Ibu bukan nggak ikutan, enggak. Enggak. Ini ibu dapat cerita dari cerita. Ya, saudara saya sholat ke bareng masjid sama dia. Ya, apakah saudara ibu ikut gosip atau lihat dari jauh? Tidak Pak. Dia gosip gitu enggak? Baru cerita ke ibu? Tidak. Enggak. Oke. Cerita kepripun kata bahasa Banten kepripun niku apa mengurangi pahala atau enggak? Kepripun tuh. Bagaimana? Gimana? Bagaimana? Pripun kabare? Bagaimana itu? Apakah bisa mengurangi sholatnya yang mengurangi pahala sholatnya yang rajin itu Pak? Iya. Nah, dia suka gosipin orang. Sekarang ibu gosipin dia. Gimana? Nanya. Namanya Ibu Munasaroh bertanya dari kejadian yang diceritakan dari saudaranya yang suka sholat masjid ceritanya yang sholat di masjid ke ibu. Jadi dia dapat pertanyaan ini dari cerita saudaranya. Iya. Ibu juga nggak tahu orangnya, nggak tahu. Hanya bertanya tentang perilaku seorang tersebut gitu ya. Jadi bukan orangnya tapi perilakunya yang ditanyakan kan Bu ya. Betul kan Bu? Ya, jadi orang yang ibadahnya bagus. Ya, pokoknya ngaji terus tuh. Tapi suka gosip. Ibu juga nggak tahu orangnya yang mana, nggak tahu orangnya. Kalau nggak tahu. Tapi cerita orangnya tahu orangnya, tapi nggak tahu waktu itu bergosip itu. Ibu tahu orangnya. Tahu orangnya. Seperti nih, contohnya Siti atau Bapak ini itu tukang ini gitu. Sholatnya bagus. Anggap aja sebut saja namanya siapa gitu. Oh gitu ya. Waduh. Kan kalau nyebut namanya kan nggak boleh Pak Ustaz. Nggak boleh. Nama samaran. Biar kita bisa nyebutnya enak. Bedu. Nggak mau. Bedu. Supaya. Ya boleh, jangan. Pokoknya saya nggak mau diinikan. Jangan sebut nama pokoknya aslinya. Begitu saja Pak. Tolong pencerahannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Jangan
Jangan salah memahami. Kalimatnya diganti. Jangan begini, orang sholat aja nggak baik, apalagi yang nggak sholat. Betul nggak? Sholat memang mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Tapi minimal dia udah jaga sholatnya dulu. Betul? Selanjutnya terkait dengan sikap dia harus kita pelajari terlebih dahulu. Nggak bisa kita bilang, ah buat apa sholat, si eta mah nggak ada perubahan. Jangan. Artinya ini jawaban, yang sholat aja tidak ada jaminan. Gimana yang tidak sholat? Karena sholat akhlak kita dengan Allah, tapi urusan gosip menggosip urusan dia dengan manusia yang lain. Betul? Maka jangan dipukul rata. Sholatnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Betul? Pahala sholatnya diterima selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun nanti dia kelihatannya loh Bu, kan ibu juga nggak tahu kan? Kan ibu juga cerita dari saudara ibu. Yang ada di situ. Iya, kalau ada yang kelihatannya begitu, jangan hukumi sholatnya, tapi lihat itu sebagai perilaku dia yang salah. Betul? Maka sebaiknya, berarti ini catatan, harusnya kalau sholatnya benar, pasti lisannya terjaga. Betul nggak? Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa BTV, botol itu hanya akan mengeluarkan isi botolnya. Betul tidak? Kalau isinya kecap yang keluar, kalau isinya air yang keluar, kalau yang isinya kopi yang keluar, kalau isinya air comberan yang keluar, hati itu mah urusannya. Betul tidak? Makanya kalau sholatnya benar, pasti hatinya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, biasanya hati juga nggak benar. Makanya kenapa bacaan sholat akhirnya assalamualaikum, assalamualaikum. Apa maknanya? Kita berharap setelah sholat jadi orang yang menyelamatkan orang lain. Betul nggak? Makanya bunda hati-hati. Bunda ngaji, kan tidak ada jaminan bunda ngaji nggak ngegibah. Jangan-jangan pusat gibah ada di sini. Jangan-jangan. Betul apa betul? Nggak ada jaminan bunda taklim gak ngegosip. Jangan-jangan di taklim sukanya gosip. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Atau jangan-jangan pas lagi taklim ibu sambil gosip. Ih, Ahilman ganteng ya. Jangan-jangan berarti urusan hati kudu dibersihkan. Betul? Ayo mulai jaga sholat, mulai jaga hati. Mudah-mudahan ibu tidak apa istilahnya ya. Kan tahu ibu julid? Apa julid itu ya? Julid teh ada iri dengki sibuk dengan kesalahan orang lain. Ya, ngapain sih eta mah ngaji ge nggak ada perubahan, nah gitu. Ya. Ngapain sholat? Nah kita nggak tahu apa yang dia rasakan, betul? Daripada sibuk julid lebih baik doakan. Jadi kalau bunda ditanya ada tuh dia suka sholat tapi ngegosip, ibu bilang shh, jangan gitu. Siapa namanya orang itu? Bukan cari tahu. Ibu jangan gitu. Ibu bilang, shh, jangan gitu. Doain, jangan nyinyir, jangan julid. Betul? Tepuk tangan buat ibu. Siapa setelah ibu Bunda Sarah? Oh iya ibu silakan ya. Ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin AA memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Ibu Eti Rosmiati dari Majlis Talim Al-Ikhlas Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Parung Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Izin Pak Ustadz punya yel-yel sedikit. Iya, ada yel. Silakan Ibu. Siapa kita? Jamaah Majlis Talim Al-Ikhlas Parung Bogor. BTV luar biasa. Ustadz Hilman Alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Izin AA. Iya Bunda. Jangan maju-maju, ntar habis tempat dekat sini. Situ aja ya. Sebelum bertanya mengenai dengan tema hari ini yang sampaikan kepada kami, ingat kepada suami saya jadinya ya. Alhamdulillah suami kalau suka sholat berjamaah, terutama di subuh dan maghrib. Sendirian? Iya sendirian. Jamaah aku sendirian? Iya. Jamaah bareng-bareng. Iya berangkat sendiri dari rumahnya. Yang azan sendiri. Masa azan jamaah, azan sendiri sholatnya jamaah barengan. Ya. Berjamaah di masjid, kadang-kadang di musola. Alhamdulillah di subuh sama maghrib, alhamdulillah insya Allah selalu berjamaah. Subuh dan maghrib. Ya, terus kebetulan di wilayah, di komplek atau di lingkungan kami ada ibarat kata ada bapak-bapak lah gitu ya, yang mungkin jarang berjamaah ke masjid atau ke musola. Nah sampai di suatu hari itu pernah suami itu begini pas pulang dari masjid, Mah, punten ya namanya saya kagak sebut. Iya. Mah. Sebut saja si Joko atau siapalah. Atau Bobby atau siapa. Sering banget katanya sholat ke masjid atau ke musola ke belakang, masjid ke depan. Bapak Beno nggak ada ya. Beno, ya. Bapak Beno nggak ada ya katanya gitu. Apa dia Islamnya Islam KTP ya? Kata suami begitu ke saya. Terus kalau hari Jumat juga dari pagi dia udah berangkat. Dia kadang-kadang kayak bawa apaan gitu di motor. Ya namanya juga Beno kan narik Beno. Iya. Oh Bemo ya Bu. Nah, Maaf Bu. Akhirnya pas dia nanya begitu saya ke suami begini. Pak jangan suujon dulu sama orang. Belum tentu dia nggak ke masjid. Dia nggak musola. Belum tentu dia tuh bukan ahli ibadah. Iya. Siapa tahu dia tidak mau cari masjid yang lebih jauh. Iya. Ya kan bisa jadi kan. Cuma Jumatan biasanya. Ini hari-hari tetangga dekat rumah. Jauh cari masjid jauh keburu komat. Keburu kelewat. Iya. Takutnya begitu saya bilang, jangan karena kamu suka ke masjid, kamu bilang begitu, dia Islamnya Islam KTP atau gini, makanya saya jangan sampai suami bersuudzon. Saya bilang kepada suami, jangan begitu, belum tahu dia lebih ahli surga dari kamu. Maksud saya gitu. Yang saya mau suami tanyain, dengan ibu nasihat itu sepanjang itu suami gimana tuh jawabannya Bu? Akhirnya kata dia begini, orang laki lagi nanya bukan dijawab malah ngebelain orang lain, katanya begitu. Lakinya begitu. Orang laki lagi nanya bukan malah beda orang lain. Ya maksud saya Pak Ustadz. Maksud saya jawab begitu jangan sampai suami saya yang sudah menjalankan ibadah suujon sama orang lain. Yang saya mau tanyakan sama AA, punten saya menjawab begitu ke suami, dosa enggak saya sama suami harusnya saya? Harusnya yang dirahasiakan gitu. Nama suami ibu, jangan yang orang yang nggak sholat itu. Tidak ketahuan ya suami. Punten itu yang saya mau tanyakan, jangan sampai suami saya suujon, saya juga dosa sama suami. Mohon penjawabannya AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini Ahilman akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eti ya tentang suaminya yang suuzon terhadap tetangganya yang jarang jamaah di masjid ya Bu ya. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah Ibu Eti juga bawa oleh-oleh ke Ahilman. Tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV meraih berkah menuju jannah.